Capek ya? Pernah merasa capek berjuang, tapi tidak boleh berhenti. Saya rasa banyak dari kita ada di fase itu. Hari ini harga naik, daya beli turun, kompetitor makin banyak, algoritma berubah, pasar makin dingin. Dan di tengah semua itu, kita masih harus kelihatan kuat. Hari ini saya tidak bicara soal jadi kaya cepat. Saya mau bicara soal satu hal yang lebih penting. Bagaimana caranya tetap hidup di dunia yang kita lihat kita globalnya sangat edan lah kata orang gitu. Dan sekarang bisnis bukan lagi soal siapa paling besar, bukan juga siapa paling besar, yang bertahan adalah yang paling adaptif. Dulu cukup buka toko, orang datang. Sekarang kamu tidak muncul di layar orang, kamu dianggap tidak ada. Dulu jualan cukup bagus produknya, sekarang orang beli karena percaya. Dan percaya itu tidak dibangun dari cerita mahal, tapi dari kehadiran, cerita, dan konsistensi. Banyak usaha mati bukan karena rugi besar. Ini dari pengalaman teman-teman yang cerita yang saya lihat di lapangan. Jadi banyak usaha mati bukan karena rugi besar, tapi karena tidak mau belajar hal baru, takut berubah, dan terlalu nyaman dengan cara lama. Ambil barang, jual. Ambil barang, jual. Kalau capek berhenti. Itu bukan bisnis, itu kerja harian ya. Kita dapat uang saat kita menjual barang. Bisnis itu punya sistem, alur uang jelas, dan pasar yang harus diperluas. Kalau semua masih tergantung pada satu orang, itu bukan perusahaan, itu kelelahan yang menunggu waktu. Kita masuk ke mental survival. Di zaman sekarang, modal terbesar bukan uang, modal terbesar adalah mental atau daya tahan. Mental untuk ditolak, mental untuk dihina, diabaikan, dan tetap jalan terus. Mental untuk hidup sederhana saat orang lain pamer. Mental untuk belajar saat ego ingin menang. Mental untuk sabar saat hasil belum kelihatan. Kalau mentalmu rapuh, strategi sehebat apapun is bullshit lah. Cuma adaptasi digital dan relasi di zaman sekarang. Bisnis hari ini bergerak lewat dua hal, layar dan hubungan. Kalau kita tidak mau belajar sosial media, konten, dan komunikasi digital, kita sedang memotong masa depan kita sendiri secara tidak langsung, karena kita tidak mau beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Dan kalau kamu tidak mau membangun jaringan atau relasi, orang sehat, kolaborasi, dan ngobrol dengan orang baru, uangmu akan mutar di lingkaran yang sama. Ekonomi itu sosial, bukan solo, bermanfaatan buat semua. Harusnya seperti itu ya. Kalau bisnismu hari ini sedang berat, itu bukan tanda kamu gagal, itu tanda kamu sedang ditempa. Semua orang pasti pernah mengalami itu, semuanya
Yang bertahan bukan yang paling hebat, tapi yang paling mau berubah. Adaptasi dengan perubahan. Pelan tidak apa-apa, kecil tidak masalah. Yang bahaya itu berhenti. Tetap jalan, tetap belajar, tetap rendah hati. Karena di zaman survival seperti sekarang, yang hidup bukan yang paling kuat, tapi yang paling sadar akan perubahan itu sendiri. Yuk, di kisah seorang mengetam jumpa lagi di sana. Salam dari kita, mengetam tumbuh bersama Sujiwa.